Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini adalah tentang ta'ajjub. Jadi ta'ajjub secara makna adalah isti'dhamu fi'li fa'ilin dhahiril maziyah. Isti'dhamu fi'li fa'ilin dhahiril maziyah. Isti'dham itu maknanya adalah menilai agung. Jadi menilai agung atau menilai besar fi'li fa'ilin dhahiril maziyati, perbuatan seorang fa'il pelaku zahirul maziyati yang tampak keistimewaannya. Maziyah itu adalah keistimewaan. Jadi intinya ya menyatakan sebuah ketakjuban. Takjub itu ya takjub, kagum, ya begitu kira-kira maknanya. Oke, mengawali dari pembahasan takjub pada sebuah cerita kisah di mana bagaimana ilmu nahwu itu terinisiasi pada awal mulanya. Cerita ini bisa kalian cek di kitab di kitab Ibnu Hamdun, jadi salah satu syarahnya Alfiyah Ibnu Malik yang disarai oleh kitab Makudi, kemudian kitab Makudi dihasyiai kembali oleh Ibnu Hamdun. Di bagian mukadimahnya diceritakan orang yang pertama kali menginisiasi ilmu nahwu itu bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Oke, nama ini saya kira cukup familiar ya untuk teman-teman. Abul Aswad Ad-Du'ali pada suatu malam dia itu berada di atas rumahnya. Kalau dalam orang Indonesia kita mengibaratkan rumah seperti ini ya. Nah, sehingga kalau malam-malam orang duduk di atas genteng itu akan menjadi lucu. Nah, tapi kalau orang Arab itu kira-kira rumahnya itu bentuknya datar gitu ya, flat yang bagian atasnya seperti rooftop ngoten. Nah, sehingga suatu malam dia dengan putrinya duduk di atas menikmati langit malam, kira-kira seperti itu. Nah, di tengah-tengah mereka sedang menikmati langit malam itu, putrinya mengatakan ma'ah sanus sama, ya ma'ah sanus sama. Nah, kalimat ini berimplikasi sebuah pertanyaan. Sehingga mendengar ucapan putrinya itu, Abul Aswad Ad-Du'ali pun menjawab an-nujum wal badr. Jadi bintang-bintang dan rembulan. An-nujum wal badr, bintang-bintang dan rembulan atau bulan purnama. Nah, ketika dijawab oleh ayahnya atau dijawab oleh Abul Aswad Ad-Du'ali dengan jawaban an-nujum wal badr, putrinya pun berkata, "Loh, saya tidak sedang bertanya, tapi saya sedang menyatakan ketakjuban saya terhadap indahnya langit pada malam itu." Nah, dengan demikian maka Abul Aswad Ad-Du'ali pun merevisi ya atau mengkoreksi ucapan putrinya tadi. Seharusnya dia mengucapkannya dengan susunan ma'ahsanas sama, sehingga di sini menjadi susunan ta'ajjub atau menyatakan sebuah kekaguman. Karena lafadz yang pertama yang diucapkan ma'ahsanus sama itu adalah sebuah susunan kata tanya yang sehingga berimplikasi untuk meminta jawaban. Oke. Nah, ini semua yang ada dalam PPT ini saya referensinya diambil dari kitab Jami'ud Durus. Baik, yang pertama. Jadi dari beberapa redaksi di sini kita bisa memahami bahwa ta'ajjub itu ada dua cara. Ada dua cara yang mendasar ya. Yang pertama ya, wa yakunu bi alfadhin katsira. Jadi ta'ajjub itu bisa digunakan bentuk lafadz yang macam-macam ya. Lafadznya tidak bentuk satu lafadz saja. Nah, bagaimanapun Anda mengucapkan bentuk lafadznya itu bisa bermakna ta'ajjub dengan catatan diketahui makna ta'ajjub itu min qorinatil kalam. Artinya dilihat dari qorinah kalam atau dilihat dari tanda-tanda yang dikirimkan oleh mutakallim saat dia mengucapkannya itu. Sehingga bisa dipahami makna ta'ajjub atau makna kekaguman dari ucapan mutakallim tersebut. Jadi yang pertama, ta'ajjub atau makna kekaguman itu bisa diketahui satu dengan melihat qorinatul kalam. Qorinatul kalam itu konteks atau kalau saya terjemahkan mudahnya itu adalah tanda-tanda yang dikirimkan oleh si mutakallim sehingga mukhatab bisa menangkap bahwa mutakallim itu berniat atau sedang menyampaikan ketakjubannya. Oke. Seperti misalkan dalam ayat ini ya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Nah, di sini Allah mengatakan dengan menggunakan kalimat kaifa. Kaifa itu seharusnya adalah sebuah pertanyaan karena kaifa itu termasuk salah satu adawatul istifham. Nah, tapi pertanyaan ini tidak lantas berimplikasi meminta jawaban karena pertanyaan ini bertujuan untuk menyatakan sebuah ketakjuban. Kok bisa? Kira-kira penerjemahnya seperti itu. Bagaimana bisa gitu. Kaifa takfuruna, kok bisa kalian kufur billahi kepada Allah wa kuntum amwatan padahal kalian sebelumnya itu mati. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian ya, dan seterusnya. Nah, dari
struktur makna dalam ayat ini, kita bisa mengetahui tanda-tanda yang dikirimkan oleh Allah bahwasanya ayat ini tidak tentang pertanyaan, tapi ayat ini adalah tentang ketakjuban. Begitu. Jadi mengetahui makna takjub itu dengan melihat qorinatul kalam. Qorinatul kalam itu tidak terbatas apa saja. Ya, apa saja bisa menjadi qorinatul kalam, tergantung bagaimana cara kita bisa menangkap maksud dari mutakalim bahwa ia sedang takjub. Atau contoh yang kedua, subhanallah al-mu'minu la yanjusu hayyan wala maitan. Subhanallah gitu. Nah, ini adalah sebuah kalimat takjub. Al-mu'min, seorang mukmin tidak najis baik hidup ataupun mati. Nah, ini adalah sebuah kalimat yang jelas-jelas itu ada sebuah kekaguman, takjub pada keadaan orang mukmin. Dan yang terakhir, ya laka min rajulin karim. Ini adalah bentuk takjub yang saya secara pribadi lebih sering menemukannya digunakan dalam pembicaraan seperti di film-film bahasa Arab ataupun yang lainnya. Jadi menggunakan konsep ya laka, ya ini k-nya bisa diganti-ganti, ya lahu, ya la rajulun dan lain sebagainya. Terus kemudian ada min, terus diikuti oleh rajulin karim atau sifat yang lainnya. Oke, nah itu yang pertama, yaitu membuat lafaz ta'ajub dan menampakkan atau mengetahui makna ta'ajubnya dengan melihat qorinatul kalam atau tanda-tanda kalam. Nah, yang kedua, wa inna ma yufhamu at-ta'ajubu bisighotihi al-mawdu'ati lit-ta'ajub. Nah, makna ta'ajubnya itu bisa dipahami dengan melihat seghot. Ya, ini saya maknai seghot itu adalah bentuk. Jadi bentuk lafadznya itu atau seghotnya, bentuknya itu memang al-maudu'ah di ta'ajub, bentuk yang memang khusus diletakkan untuk menyatakan ta'ajub. Sehingga kalau lafadz itu tersusun atau mengikuti bentuk ini tadi, mengikuti seghot ini tadi, maka dia adalah bermakna ta'ajub. Jadi kita mengetahuinya dengan melihat seghotnya atau bentuknya kalimat itu tadi. Ya. Nah, bentuk yang diletakkan untuk menunjukkan ta'ajub itu ada dua ini ya. Yang pertama adalah ma'af'alahu dan yang kedua af'il bihi. Dua-duanya madluluhuma insya'u ta'ajub. Jadi dua-duanya itu menunjukkan makna ta'ajub. Intinya diterjemahkan secara maknanya ya betapa gitu. Maka kita nggak boleh menerjemahkannya satu persatu. Af'il kita terjemahkan sebagai fi'il amar, atau ma'af'alahu ma-nya kita terjemahkan sebagai sesuatu atau apalah gitu. Jadi kita menerjemahkannya langsung menjadi penerjemahan ta'ajub. Jadi ma'af'alahu betapa, langsung begitu. Misalkan ma'akroma khuluqahu, betapa mulianya akhlaknya. Kita tidak menerjemahkannya ma'akroma khuluqahu, ma sesuatu, akroma memuliakan, khuluqahu akhlaknya. Jadi sesuatu yang memuliakan akhlaknya, tidak seperti itu. Tapi kita terjemahkan secara langsung ma'akroma khuluqahu, betapa mulianya akhlaknya. Oke, jadi intinya kalau mengikuti dua seghot ini ma'af'alahu atau af'il bihi, maka lafaz tersebut adalah menunjukkan ta'ajub. Maknanya betapa. Oke. Nah, kedua seghot tersebut ma'af'alahu dan af'il bihi adalah fi'il madhi ya. Ingat, kedua seghot itu adalah fi'il madhi. Meskipun lafaz af'il ya. Af'il ini kalau kita lihat ini mestinya fi'il amar kan ya. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka muf'alun. Af'il itu fi'il amar. Secara kasat mata kita melihatnya sebagai fi'il amar, namun di sini dia adalah fi'il madhi. Ya, jadi di sini dia tetap fi'il madhi. Wa qad ja'at asaniyatu minhuma ala sighatil amri wa laysat bi fi'li amrin. Ya, dia memang secara kasat mata bentuk fi'il amar, tapi dia bukan fi'il amar. Kronologinya nanti akan dijelaskan di bawah bagaimana kok bisa af'il tetap disebut sebagai fi'il madhi meskipun dia bentuknya fi'il amar. Oke, nah berikutnya syurutu saughihi kasmit tafdil. Nah, kemarin dalam bab isim tafdil ya sudah dijelaskan bahwasanya ada 7 syarat untuk membuat isim tafdil. Nah, 7 syarat itu juga berlaku dalam membuat fi'il ta'ajub. Nah, yang pertama, fi'il sulasi ahruf. Jadi harus dari fi'il yang jumlah hurufnya 3, tidak boleh yang dari rubai ataupun yang lainnya. Yang kedua, musbat. Musbat itu lawannya manfi. Maka kita tidak bisa membuat sebuah fi'il ta'ajub gini. Betapa tidak mulianya. Nah, itu nggak bisa. Jadi kita nggak boleh membuat betapa tidak mulianya. Ada kalimat tidak. Nah, karena kalau ada kalimat tidak berarti dia manfi.
Nah, sedangkan pembuatan fi'il ta'ajjub itu harus musbat. Jadi betapa mulianya gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga syaratnya adalah mutasorif, yang keempat adalah maklum ya. Maklum itu lawannya majhul ya. Misalkan kita nggak boleh bilang betapa dimuliakannya, ini nggak bisa. Oke. Kemudian yang kelima adalah tam ya. Tam itu pokoknya tam itu lawannya nakis ya. Nakis itu berarti kana wa akhwatuha, saudaranya kana dan lain-lain itu. Kemudian syarat yang keenam, jadi nggak boleh membuat fi'il ta'ajub dari saudaranya kana dan lain sebagainya. Yang keenam, qabilin litafdil. Fi'il yang dibuat fi'il ta'ajub itu harus bisa ditafdil. Maksudnya gini, kita bisa untuk melebihkan satu orang daripada yang lainnya dalam sifat itu tadi. Ya, kayak kita menggunakan analogi kebalikannya. Kemarin kita contohkan dengan mati. Mati adalah sebuah sifat yang dia hanya satu. Kita nggak bisa mengatakan Zaid itu lebih mati daripada Amar, ya. Atau betapa matinya Amar itu nggak bisa. Kenapa? Karena orang mati ya mati. Meskipun Zaid mati, Amar mati, matinya sama. Ya, tidak bisa dikatakan Zaid lebih mati daripada Amar, ya. Karena sekali lagi mati itu satu, sehingga mati ini adalah sebuah kalimat yang tidak menerima atau tidak bisa ditafdilkan. Oke. Nah, kemudian syarat yang keenam, syarat yang ketujuh. La ta'ti as-sifatul musbihatu minhu ala wazni af'ala. Oke, intinya tidak menunjukkan makna warna. Oke ya, jadi tidak menunjukkan makna warna. Ahmar, akhdor, abyad dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan saya mau mengatakan gini, betapa hitamnya. Nah, itu kan bisa seharusnya. Kita bilang betapa hitamnya gitu. Nah, padahal kita tidak bisa membuat isim tabdil yang ikut wazan af'ala. Misalkan ahmar, aswad, abyad. Nah, itu semuanya sudah ikut wazan af'ala dan itu tidak bisa dijadikan isim tabdil. Maka caranya kita memanfaatkan lafadz asyaddu atau menggunakan lafadz aktsar ya. Jadi kita bisa menggunakan lafadz asyaddu atau lafadz aktsar yang kemudian di depannya diikuti dengan masdarnya. Oke. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah ma asyadda imanahu. Ma asyadda imanahu. Untuk lafadz iman di sini adalah tidak bisa dijadikan fi'il ta'ajjub karena ini melanggar syarat yang nomor 6. Yakni iman itu tidak menerima untuk ditafdilkan. Jadi iman itu adalah sesuatu yang seperti mati ya, satu. Kita nggak bisa kemudian mengatakan satu orang lebih beriman daripada yang lainnya karena iman itu hanya satu, meskipun itu sebenarnya khilaf. Kalaupun ada hadis yang mengatakan al-iman yazid wa yanqus ya, itu para ulama menerjemahkannya sebagai yang naik dan turun itu adalah samrotul iman. Jadi iman itu yazid bertambah wa yanqus dan berkurang. Itu yang bertambah dan berkurang adalah buahnya iman, bukan imannya. Kalau imannya, yang iman itu dimaknai sebagai atas diku bima ja'ah bihi nabi, jadi mempercayai, membenarkan apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi, ya, itu tidak bisa kemudian kita turun level kepercayaan kita, itu sudah jadi masuk level syak, ragu, ya, itu sudah bisa merusak iman. Sehingga intinya para ulama menyebut iman itu adalah satu, dia tidak bisa mengatakan naik dan turun ataupun tidak bisa ditafdilkan dari satu orang atau dan orang yang lainnya. Sehingga iman di sini tidak bisa dijadikan fi'il ta'ajub. Nah, kita membuat ta'ajubnya menggunakan lafadz asyadda. Ma asyadda imanahu. Ikut wazan ma af'alahu. Jadi hu ini posisinya adalah di posisinya imanahu ini. Karena hu ini posisinya mansub ya, menjadi maf'ul bih. Oke, berikutnya contoh yang kedua. Ma asyadda sawada ainaihi. Betapa hitamnya kedua matanya. Nah, ini ingin menggunakan kalimat hitam untuk dijadikan fi'il ta'ajub. Nah, tadi disebutkan kita tidak boleh menggunakan sifat musbihat yang disitu mengikuti wazan af'al ya. Ini menunjukkan makna warna ya. Ahmar, akhdor, aswad. Ikut wazan af'alu semuanya. Nah, maka cara membuatnya kita memanfaatkan lafadz asyadda, memanfaatkan lafadz aktsar. Ya, kita ikutkan ma'af'alahu menjadi ma'asyadda sawada ainaihi. Kita datangkan sawada dalam bentuk masdarnya gitu ya. Misalkan kita ingin mengatakan betapa putihnya kulitnya, nanti kita tinggal bilang ma'asyadda bayado jildihi. Atau kita bilang betapa merahnya pipinya gitu ya. Berarti ma'asyadda humrota khaddiha. Nah,
dan seterusnya. Jadi kita menggunakan lafadz asyadda atau aktsaro yang diikuti oleh masdarnya warna-warna itu tadi. Oke, nah sekarang kita tentang segot yang pertama. Tadi ada dua segot fi'il ta'ajub. Yang pertama ma'af'alahu dan yang kedua adalah af'il bihi. Kita akan berbicara tentang ma'af'alahu dulu. Jadi segot yali sigota ma'af'ala titik-titik. Ini sebenarnya yang titik-titik ini adalah hu ini. Yang saya maksud itu adalah hu. Karena hu ini boleh berupa isim domir, boleh dia berupa isim dohir. Gitu ya. Jadi boleh berupa isim domir. Kalau di wazan ini kan isim domir aja. Tapi boleh kita pakai isim dohir. Contoh ini ma'akroma khuluqa zaidin. Yali sigota ma'af'ala titik-titik fit ta'ajubi al muta'ajab minhu. Nah, hu itu adalah sebagai muta'ajab minhunya, disebut diistilahkan sebagai muta'ajab minhu. Nah, hu itu posisinya adalah mansuban alal maf'uliyati li af'ala. Dia dibaca nasab sebagai maf'ul bihnya af'ala. Oke, jadi nanti segot ta'ajubnya ma'af'ala, terus kemudian hu ataupun isim dohir yang menggantikannya itu sebagai muta'ajab minhu dibaca nasab menjadi maf'ul bihnya af'ala. Oke. Nah, berikutnya ini kronologi bagaimana af'ala yang di situ fi'il madhi tiba-tiba dia kehilangan makna fi'il madhinya dan diterjemahkan begitu saja dengan makna betapa tanpa mengindahkan kembali tentang dia adalah fi'il madhi yang punya makna asal dan lain sebagainya. Oke, wal hamzatu fi ma'af'ala. Jadi hamzah dalam segot ta'ajub ma'af'alahu itu pertama hamzahnya adalah menunjukkan makna ta'diyah. Jadi saya harap kalian masih ingat makna ta'diyah itu apa. Ta'diyah itu menjadikan suatu lafadz menjadi memiliki maf'ul bih. Contoh misalkan lafadz itu awalnya nggak punya maf'ul bih, duduk gitu. Duduk itu ya Zaid duduk, selesai gitu. Tapi kemudian kita kasih hamzah yang bermakna ta'diyah menjadi ajlasa. Maknanya berubah, bukan duduk tapi mendudukkan. Ya, jadi kalau misalkan duduk itu masih tidak punya maf'ul bih, kemudian dikasih hamzah yang memiliki makna ta'diyah, maka duduk itu berubah menjadi punya maf'ul bih. Maknanya pun berubah menjadi mendudukkan. Oke, nah jadi hamzahnya dalam ma'af'ala itu hamzahnya adalah hamzah yang bermakna ta'diyah. Nah, famakna qaulika ma ajmalal fadilah. Nah, awalnya lafadz ma ajmalal fadilah ini kalau kita terjemahkan secara secara harfiah atau perkata, maka maknanya adalah syai'un ja'alaha jamilatan. Ma diterjemahkan dengan sesuatu, syai'un. Ajmala karena hamzahnya itu ta'diyah, maka maknanya adalah menjadikannya jamilah atau menjadikannya cantik. Ha ini adalah fadilah. Jadi sebenarnya fi'il ta'ajub ma ajmalal fadilah itu makna aslinya adalah sesuatu yang menjadikan fadilah itu indah. Sama juga dengan ma akrama khuluqa zaidin, sesuatu yang menjadikan mulia terhadap akhlaknya Zaid. Nah, seperti itu. Nah, namun kemudian summa humila al-kalamu ala makna ta'ajub. Kemudian kalimat tersebut itu diarahkan kepada makna ta'ajub. Dia ma tidak lagi diartikan sebagai sesuatu. Akroma tidak lagi diartikan sebagai memuliakan atau yang lain sebagainya. Tapi maknanya langsung menjadi makna ta'ajub. Menjadi makna betapa mulianya gitu. Fajaro majrul masali, maka berlaku seperti halnya masal. Masal itu perumpamaan, peribahasa dan lain sebagainya. Sehingga tidak diterjemahkan secara kata per kata. Ma diterjemahkan sendiri akroma, diterjemahkan sendiri khuluqa zaidin dan lain sebagainya, tidak demikian. Falazima tariqun wahidan fit ta'bir. Jadi intinya sekali lagi lafadz ma'af'alahu, wazan fi'il ta'ajub ma'af'alahu, ma-nya itu aslinya bermakna sesuatu, af'alanya ini adalah berfaedah ta'diyah, ya, awalnya seperti itu. Namun summa humilal kalamu, kemudian dia diarahkan kepada makna ta'ajub sehingga tidak lagi diterjemahkan secara kata per kata, tapi diterjemahkan secara seperti masal, seperti sebuah peribahasa menjadi makna betapa mulianya, betapa indahnya ma'ajmala dan lain sebagainya. Oke, ini adalah tentang i'rabnya. Saya kira kalian bisa membacanya sendiri ya. Silakan di pause nanti. Oke, nah berikutnya sekarang segot fi'il ta'ajub yang kedua. Yang kedua
yakni sigot af'il bihi. Ini harokatnya af'il bihi. Nah, bihi sama dengan ma'af'alahu. Hi ini adalah posisinya sebagai muta'ajjab minhu. Karena dia dimasuki bi, maka itu mahal jer. Oke. Yali sigota af'il bi titik-titik al muta'ajjab minhu. Jadi dalam posisi bihi, hi-nya itu disebut sebagai muta'ajjab minhu. Nah, muta'ajjab minhunya majruron bibain zaidatin lafdon, ya, dibaca jer karena dia dijerkan oleh ba zaidah secara lafdon, secara lafadznya. Jadi karena hi itu kan domir sehingga nggak tampak. Kalau misalkan kita pakai contoh ini akbih bil jahli, maka dia jernya tampak. Bil jahli lafdon itu maksudnya jernya itu tampak. Maka bil jahli karena jahli ini isim dhohir sehingga i'robnya tampak. Kalau bihi isim domir maka i'robnya tidak tampak. Nah, namun pada hakikatnya marfu'an alal fa'iliyati mahallan. Jadi pada hakikatnya bihi itu adalah dibaca rofa sebagai fa'il, ya, sebagai fa'il, namun secara mahallan, secara mahalnya saja. Jadi bihi, af'il bihi, muta'ajjab minhunya itu secara lafdon dia adalah dibaca jer karena memang kemasukan huruf ba. Namun secara statusnya dia adalah marfu sebagai fa'il. Ya, ingat sekali lagi af'il ini bukan fi'il amar meskipun dia berbentuk fi'il amar. Ya, kalau misalkan fi'il amar maka fa'ilnya anta yang tersimpan, kan begitu. Mustatir wujuban. Oke, nah berikutnya ini adalah tentang kronologi. Bagaimana sih kok ceritanya af'il itu kan jelas-jelas bentuknya fi'il amar, terus kok bisa kita tetap harus menyebutnya sebagai fi'il madhi. Oke, kronologinya ada di bagian ini. Faqauluka akbih bil jahli. Asluhu akbahal jahlu. Jadi lafat akbih bil jahli ini aslinya adalah akbahal jahlu. Akbah jelek menjadi jelek, al jahlu kebodohan. Aisyara dzakubhin menjadi memiliki kejelekan. Hamzahnya itu bermakna soiruroh, ya. Jadi hamzah ini kan wazan af'ala, ya. Af'ala yuf'ilu af'ala yuf'ilu af'il. Hamzahnya af'ala itu ada yang bermakna ta'diyah, kalau yang di atas tadi ta'diyah. Nah, kalau yang di sini yang af'il ini bermakna soiruroh. Soiruroh itu menjadi. Soro dzakubhin menjadi memiliki kejelekan. Akbahal jahlu, ya, menjadi jelek, al jahlu kejelek, kebodohan. Jadi hamzahnya bermakna soiruroh. Soiruroh itu menjadi. Oke, nah kemudian dari akbahal jahlu ini, ya, dari akbahal jahlu summa ukhrija an lafzil khobari ila lafzil amri li ifadati ta'ajjub. Kemudian dikeluarkan dari bentuk kalam khobar menjadi bentuk amar. Kenapa dipindah atau dikeluarkan? Dirubah lah, sederhananya dirubah, ya. Ukhrija ini kita maknai dirubah. Nah, kemudian dirubah dari bentuk kalam khobar menjadi bentuk fi'il amar. Tujuannya apa kok merubah dari bentuk kalam khobar jadi fi'il amar? Tujuannya adalah li'ifadati ta'ajjub. Memang tujuannya untuk memunculkan makna ta'ajjub. Jadi gini, ada kalam itu khobar dan kalam insya gitu, ya. Kalam khobar itu ya informasi, berita, ya, diterjemahkan sebagai sesuatu yang mungkin benar, mungkin salah gitu kan. Sama mendapatkan informasi, ya, mungkin benar, mungkin hoak gitu kan, ya. Nah, itu biasanya kalam khobar itu ya berupa fi'il madhi, berupa fi'il mudhore gitu. Nah, kalau satunya lagi ada namanya kalam insya. Kalam insya itu ya selainnya kalam khobar, ya, dia bisa berupa fi'il ta'ajjub bisa, ya. Kemudian dia berupa fi'il amar atau fi'il nahi, ya. Fi'il nahi itu kalam insya. Nah, yang awalnya akbahal jahlu. Jadi akbahal jahlu ini awalnya adalah dia kalam khobar menggunakan bentuk fi'il madhi, ya. Kemudian dirubah menjadi bentuk fi'il amar. Nah, perubahan ini bertujuan untuk memunculkan makna ta'ajjub, li'ifadati ta'ajjub, untuk berfaedah ta'ajjub, menunjukkan makna kagum. Kama ukhrijal amru, jadi merubah dari bentuk kalam khobar jadi kalam insya untuk memunculkan faedah ta'ajjub. Itu perubahan seperti itu juga pernah terjadi, itu dikiaskan saja. Kama ukhrijal amru sebagaimana fi'il amar itu pernah
dirubah, ya, dirubah menjadi lafdzul khobar, menjadi kalam khobar, ya, dengan tujuan memunculkan makna doa. Jadi kan gini, doa itu kan meminta, jadi kan meminta, memerintah gitu ya. Cuman bedanya kalau memerintah itu antara atasan ke bawahan gitu. Nah, kalau doa itu berarti dari bawahan kepada atasan. Nah, sekalian kita ya, seorang hamba minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sebagai Tuhan kita. Nah, itu namanya doa. Membuat doa itu kita bisa menggunakan kalam khobar. Artinya tidak menggunakan bentuk fi'il amar. Contoh misalkan rahimahullah. Ya, rahimah ini fi'il madhi. Yarhamukallah. Yarhamu ini fi'il mudhari'. Ya, fi'il madhi dan fi'il mudhari' itu bentuk kalam khobar. Nah, tapi perubahan dari bentuk amar kepada bentuk khobar, kalam khobar ini tadi itu tujuannya adalah untuk memunculkan makna doa. Jadi kita bisa berdoa dengan kalimat fi'il amar, Allahumma ghufir Rabbana atina fid dunya hasanah, atau waqina adzabannar, itu fi'il amar. Kita bisa juga membuat sebuah doa itu menggunakan fi'il madhi, ya. Contohnya gini, rahimahullah, yarhamukallah, radhiyallahu anhu, ya. Radhiyallahu anhu, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, kita tinggal buat fi'il madhi yang fa'ilnya adalah Allah. Ya, maka kalimat seperti ini akan bermakna doa. Gitu ya. Nah, jadi intinya gini, fi'il madhi atau kalam khobar dirubah menjadi bentuk amar, maka menjadi ifadatut ta'ajjub. Ya. Terus juga ada fi'il amar dirubah dalam bentuk kalam khobar, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari', maka dia bermakna doa. Nah, jadi intinya seperti itu. Sehingga af'il bihi itu tadi yang kita bilang, meskipun bentuknya ini sehgotnya fi'il amar, tapi dia adalah fi'il madhi. Begitu ya. Nah, maka akbih bil jahli kita juga tidak menerjemahkannya sebagai fi'il amar. Kita terjemahkan langsung fajaro majrul masali, betapa jeleknya kebodohan. Begitu. Oke. Wa amma i'rabu akbaha ay akbih bil jahli, ini saya kira kalian bisa baca sendiri, mudah untuk dipahami. Oke, nah yang terakhir, la yakunu al muta'ajjab minhu mansuban kana au majrurun bil ba'i az-zaidati illa ma'rifatan au nakiratan mukhtassatan. Sekarang kita membicarakan muta'ajjab minhu, ya. Kalau dalam ma'af'alahu, ya, kan ada dua segot, berarti hu ini. Kalau dalam af'il bihi, berarti muta'ajjab minhu itu bihi ini tadi. Nah, muta'ajjab minhu itu punya syarat. Yang pertama, ma'rifat. Yang kedua, kalau tidak ma'rifat ya nakiro yang mukhtassoh. Nakiro itu kan maknanya adalah umum, ya. Nakiro itu maknanya adalah umum. Nah, umum ini harus tidak boleh dibiarkan umum sekali, jadi mukhtassoh itu umum yang sudah dikhususkan atau maknanya itu dipersempit gitu ya. Jadi kalau nakiro itu umum, kalau nakiro mukhtassoh itu umumnya sudah sedikit dipersempit. Ya. Kenapa disyaratkan harus ma'rifat? Kenapa disyaratkan harus nakiro mukhtassoh? Litahsulal fa'idah al-matlubah, supaya makna atau faedah yang diinginkan itu bisa diperoleh. Misalkan gini, kita mengatakan ma'ahsana rojulan, ya. Ini contoh ya. Ma'ahsana, saya tulis ulang. Ma'ahsana rojulan. Rojulan ini isim nakiro. Kalau diterjemahkan maka maknanya adalah betapa bagusnya laki-laki. Ini enggak jelas yang dimaksud laki-laki ini siapa, karena rojulan ini isim nakiro murni, belum ada atau belum dipersempit sama sekali, belum dimukhtaskan sama sekali. Nah, sehingga apa sih makna dari mentakjubkan seorang laki-laki itu? Betapa bagusnya seorang laki-laki, yaitu yang mana laki-laki yang dimaksud. Nah, sehingga al-faedah al-matlubah itu tidak diperoleh. Karena faedah al-matlubah itu adalah takjub pada min hali syakhsin makhsusin, takjub pada keadaan seseorang yang tertentu. Nah, maka kita harus menggunakan isim ma'rifat. Contoh yang di atas tadi, akbih bil jahli. Ini jahlinya sudah ma'rifat pakai al, ya. Terus atau yang di atas ma'akroma khuluqo zaidin. Khuluqo ini
dia mudhaf kepada lafadz Zaid, di mana Zaid itu adalah nama, sehingga khuluqa Zaidin ini muta'ajjab minhunya sudah ma'rifat. Oke. Nah, berikutnya yang di bawah ini dicontohkan adalah menggunakan muta'ajjab minhunya nakiroh mukhtasoh. Nah, contoh yang pertama ini, mukhtasoh itu dikhususkan ya, dipersempit. Mengkhususkannya ada banyak cara, salah satunya yang di sini adalah dengan menggunakan sifat ma'ahsana rojulan yaf'alul khairo. Rojulan isim nakiroh. Tapi ada yaf'alul khairo, ini datang untuk mempersempit makna rojulan. Yaf'alul khairo maknanya adalah yang berbuat baik, gitu ya. Sehingga kita menerjemahkannya betapa baiknya laki-laki yang berbuat baik. Anggaplah laki-laki itu kan umum ya. Nah, laki-laki itu umum sekali, semuanya masuk. Yang berbuat baik masuk, yang berbuat jahat masuk, yang tidak berbuat apa-apa masuk. Nah, tapi di sini datang lafadz yaf'alul khaira untuk mempersempit makna laki-laki tersebut. Hanya yang berbuat baik saja, yang berbuat jahat tidak masuk, yang tidak berbuat apa-apa tidak masuk. Jadi ini rojulan boleh menjadi muta'ajjab minhu karena dia nakiroh yang sudah ditakhsis dengan adanya yaf'alul khaira. Atau misalkan yang berikutnya, contohnya ahsin biko imin bil wajibi. Ini ada lafadz koma dan lafadz bi. Kemarin ingat ya, saya bilang kalau ada koma itu terus ada bi, maka maknanya adalah melaksanakan. Melaksanakan, melakukan, dan seterusnya. Jadi tidak lagi dimaknai berdiri. Ahsin biko imin bil wajibi. Kalau misalkan kita potong ahsin biko imin saja, lah ini masalah. Karena koimin adalah isim nakiro asli, dibiarkan dalam keadaan umum. Tapi kalau sudah ada kalimat bil wajibi, biko imin bil wajibi, maka posisi bil wajibi adalah membatasi atau mempersempit makna koimin. Misalkan kita terjemahkan ahsin biko imin bil wajibi. Betapa bagusnya orang yang melaksanakan kewajiban. Jadi ada orang koimin, orang yang melaksanakan ya. Anggaplah ini adalah sebuah umum ya, isim nakiro. Nah, ini orang yang melaksanakan ada yang wajib ya, ada yang sunnah, ada yang haram gitu kan ya. Nah, begitu kita sudah membatasi atau mentaksis dengan kalimat bil wajibi, maka yang masuk hanyalah wajib saja, sunnah tidak, haram tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan nakiroh mukhtasoh. Oke. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.